Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bersiap untuk Kehilangan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami buat menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak orang yang berusaha untuk bisa keluar dari jerat dosa yang menjeratnya. Namun semua usahanya itu ternyata sia-sia. Mereka kembali lagi ke dalam dosa lamanya. Ada yang berusaha untuk bisa keluar dari jerat narkoba, dari jerat free sex, dari jerat persinahan, dari tipu-tipu, dari korupsi dan lain sebagainya. Namun tetap saja mereka jatuh kembali ke lubang dosa yang sama. Padahal mereka itu sudah berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap bisa kembali terjerat dengan dosa-dosanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab mereka tetap kompromi dan membuka celah bagi dosa. Dengan sangat jelas Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Inilah jawabannya. Inilah jawabannya saudaraku, bagaimana kita bisa keluar dari jerat dosa-dosa yang mengikat kita. Dikatakan tunduklah kepada Allah. Artinya hanya kepada Allah lah kita mau tunduk dan taat. Untuk itu kita harus berani berkata tidak terhadap dosa, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak membuka celah lagi buat dosa. Lalu kalau kita sudah taat dan tunduk kepada Allah, adakah konsekuensinya bagi kita? Ada saudaraku. Dengan tunduk kepada Allah, kita akan banyak kehilangan. Kehilangan? Benar. Kita akan kehilangan kawan-kawan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan komunitas, bahkan bisa juga kita akan kehilangan lingkungan. Inilah harga yang harus kita bayar ketika kita mau mengalami perubahan dan keluar dari jerat dosa. Namun, kalau kita tidak siap untuk kehilangan, maka kita akan kembali jatuh ke dalam lubang dosa yang sama. Lalu dikatakan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Caranya bagaimana? Yaitu tadi saudaraku, harus berani berkata tidak terhadap dosa, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak membuka celah lagi bagi dosa. Intinya, jangan memberi kesempatan kepada iblis menjerat kita kembali dengan dosa. Walaupun kita harus kehilangan banyak hal. Efesus 4 ayat 27 mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku, jangan takut kehilangan. Jangan takut kehilangan. Ketika kita benar-benar mau tunduk kepada Allah dengan segala konsekuensinya itu, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan mengentaskan kita dari jerat dosa dan masuk ke dalam naungannya yang membawa kehidupan kita penuh dengan berkat dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, bersemayamlah dalam hati kami dan berotoritaslah atas kehidupan kami agar kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.